video kali ini saya akan membahas deret hitung dan deret ukur. Definisi dari deret hitung adalah rangkaian bilangan yang tersusun, teratur, dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Jadi, jika dilihat dari perubahan, deret itu ada deret hitung dan deret ukur. Yang dimaksud dengan deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi di sini dicontohkan dari 1, 6, 11, 16, 21, dan 26. Jadi 1 ke 6 itu pembedanya adalah 5, dan 6 ke 11 itu adalah pembedanya 5, dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, contoh di sini 5, 25, 125, 725. Nah, ini tuh penggandanya adalah 5, yang dimana 5 kali 5 adalah 25, 25 kali 25 adalah 125, dan seterusnya. Soal deret hitung. Jadi, di sini tuh soalnya tentukan suku ke-60 dari deret aritmatika 2, 5, 8, dan 11. Jadi, jika dihitung manual ini akan membutuhkan waktu lama, dan ada rumus untuk menemukan suku ke-60 dengan cara yang cepat. Jadi, A-nya itu atau suku pertamanya adalah 2. Dan B-nya itu adalah 3. Dan N-nya adalah 60. Jadi suku ke 60 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Jadi A-nya itu 2 ditambah 60 dikurangi 1 dikali bedanya itu 3. Sama dengan 60 dikurangi 1, 59, 59 dikali 3, 177. Jadi 2 ditambah 177 sama dengan 179. Nah, jadi suku ke-60 dari deret aritmatika 2, 5, 8, 11 adalah 179. Next. Nah, itu tadi merupakan dalam matematikanya. Sekarang penerapan deret dalam ekonomi. Nah, di sini sudah ada soal. Perusahaan Asbes PT Makmur menghasilkan 5.000 buah pada bulan pertama produksinya. Karena ada penambahan tenaga kerja, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 200 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa banyak asbes yang dihasilkan pada bulan ke-10? Nah, jadi soal ini tuh ingin mengetahui jumlah asbes yang terkumpul pada bulan ke-10. A-nya itu 5.000. B-nya itu 200. Dan N-nya itu 10. Nah, kita ingin tahu jumlah perkembangan pada bulan ke-10. Jadi S10 sama dengan Bu ditambah 10 kurangi 1, 200 sama dengan 5.000 ditambah 10 dikurangi 1, 9. 9 dikali 200, 9 kali 2, 18.000. 5 ditambah 5.000 ditambah 1.800, hasilnya 6.800. Oke, jadi jumlah produksi asbes pada bulan ke-10 6.800 buah. Nah, di sini ada bunga majemuk. Ini merupakan rumus dari bunga majemuk. Langsung saja ke contoh soalnya. Sisi meminjam uang di bank sebanyak 6 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 3% per tahun. Nah, soalnya, berapa jumlah uang yang dikembalikan saat pelunasan? Berarti, menggunakan rumus yang tadi,
Diketahui P-nya itu sama dengan 6 juta. N-nya sama dengan 3 dan I-nya itu 3%. 0,03. Langsung kita jawab. Fn sama dengan rumus yang tadi, P 1 plus I. Pangkat N. Jadi N-nya itu 3 ya, berarti F3 sama dengan 6 juta P 1 ditambah 0,03 dan pangkat 3 karena jangka waktunya 3 tahun. Hasilnya adalah 6 juta di 0,03 dikalikan 3 kali berarti hasilnya 1,092727. Nah, 6.556.362. Nah, jumlah uang yang dikembalikan saat pelunasan ataupun 3 tahun ke depan adalah 6.556.362. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, untuk rumus pertumbuhan penduduk adalah PT sama dengan P1 dikali R pangkat T min 1, di mana R sama dengan 1 plus R. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Penduduk kota Tasikmalaya pada tahun 2012 berjumlah 1.700.000 orang. Ini saya ngambil menurut data. Tingkat pertumbuhannya 2% per tahun. Soalnya hitunglah jumlah penduduk kota Tasikmalaya pada tahun 2020, berarti dari 2012 ke 2020 adalah 8 tahun. Oke, langsung kita jawab. Diketahui P1-nya itu 1.700.000. R-nya sama dengan 0,02 karena tadi itu pertumbuhannya 2% per tahun. Untuk R-nya berarti 0,2 ditambah 1 berarti 1 plus 0,2 sama dengan 1,02. P tahun 2012 ke P9, tadi kan jaraknya 8 tahun. Nah, ini tuh ditambah 1 jadi P9 sama dengan 1.700.000 dikali 2,02 pangkat 8 karena jaraknya 8 tahun berarti sama dengan 1.700.000 dikali 1,800.943. Hasilnya, oke, saya hitung dulu. Hasilnya adalah 21. Nah, ini dia jumlah penduduk Tasikmalaya pada tahun 2020, yaitu 1.991.821. Itulah pembahasan tentang deret hitung dan deret ukur serta penerapannya dalam ilmu ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.